Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya, penonton yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rahman dari kelas 12A2 dengan bersama saya rekan-rekan saya ada Rehan, ada Bayu, Bintang, Panji, Dika, Tri Haryadi, Taras, dan dengan Bapak siapa ya? Wahyu Pamungkas. Ya, dengan Bapak Wahyu Pamungkas selaku pemilik peternakan Warai Sukses Farm. Warai Sukses Farm. Ya, Nah, peternakan ini merupakan peternakan ayam boiler yang terletak di Kecamatan Kemerajen, Desa Kecila. Nah, ya seperti itu saja. Dan di sini kami sedang melakukan observasi dan juga kunjungan ke Warai Sukses Farm. Nah, baik. Sekarang saya akan langsung memberikan pertanyaan kepada Pak Wahyu, ya, Pak. Kepada Pak Wahyu. Nah, saya akan mulai dari pemasaran. Nah, Pak, kira-kira dari Warai Sukses Farm ini untuk pemasarannya itu targetnya biasanya apa, Pak? Kayak mungkin kayak penjual ayam potong atau mungkin langsung ke apa namanya ya, Pak? Langsung ke konsumsi lokal atau bagaimana, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau saya kan bermitra ya dengan kemitraan ayam. Jadi untuk masalah pemasaran saya tidak mengurusi bagian itu gitu deh. Oh, Soalnya itu urusannya kantor gitu. Urusannya kemitraan saya hanya di sini sebagai owner itu hanya memelihara ayam sampai sehat aja gitu. oh. Sampai siap panen gitu. Berarti secara umum Warai Sukses Farm ini itu bermitra ya, Pak? Jadi kayak Iya, betul. bisnis ke bisnis yang lain gitu ya, Pak? Ya hanya sebagai peternak aja gitu. Oh, sebagai peternak. Pembesaran ayam gitu. Ya sudah, itu saja. Lanjut. Oke Bang, Ya. saya akan bertanya tentang siapa yang mengelola peternakan ayam ini. Yang mengelola peternakan ini saya, istri, dan 2 orang yang ABK yang kerja di sini. Berarti yang mengelola sendiri Bapak sendiri ya. Iya, betul. Ya selanjutnya ada berapa orang yang bekerja di sini. Yang bekerja sini 2 orang untuk yang ngurusin ayam. Kalau untuk panen ayam sih sekitar 6 sampai 8 orang. Berarti kayak kurang lebih 10 orang gitu ya Pak. Ya, itu hanya untuk panen. Kalau untuk pemeliharaan sih 4 orang itu. Lalu biasanya tugas para pekerja dibagi bagaimana? Ya, sesuai kebutuhan dari si ayamnya itu, untuk yang mengatur sih saya sendiri dan istri gitu. Apakah pekerja di sini sudah berpengalaman dalam peternak ayam? Ada 1 orang yang belum, ada 1 yang sudah pernah kerja di kandang ayam. Mayoritas itu sudah berpengalaman ya Pak. Ya, bisa dibilang belum sih, belum berpengalaman banget belum. Lanjut, Bayu. Ya sudah. Oke, selanjutnya strategi apa yang dilakukan ketika harga ayam di pasaran sedang turun saat masa panen, Pak? Ya, itu saya garis bawahi lagi, kalau masalah harga ayam naik atau turun itu bukan urusan saya sebenarnya ya, karena saya sebagai peternak kan istilahnya kontrak dengan kantor, dengan PT ayam itu. Jadi urusan naik harga turunnya ayam itu urusan kantor gitu loh deh. Jadi saya hanya pembesaran saja gitu sampai ayam siap panen. Nanti kalau misalnya harganya di bawah kontrak pun itu urusannya kantor, kalau di atas kontrak pun nanti itu urusannya kantor. Kalau misalnya harga di atas kontrak, saya malah dapat bonus pasar. Ya, kayak gitu. Lanjut, Bayu. Untuk pemasarannya jadi dari kantor. Terus selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya tentang lingkungannya. Iya. Kotoran ayamnya itu apakah dibuang kemana? Apakah warga sekitar merasakan terganggu akan baunya? Alhamdulillah sih hampir 4 tahun ini tidak ada komplain ya kalau untuk masalah bau. Soalnya setelah selesai panen, kotoran itu diambil oleh rombongan orang-orang yang khusus ngambilin kotoran ayam itu. Itu dalam waktu 12 jam aja itu udah hilang kotorannya. Tenaganya itu sekitar 15 orang lah. Berarti selama ini berdiri belum ada kayak Ya, komplain 1-2 kalau bau-bau sedikit sih ada. Cuman kan kita antisipasi dengan penyemprotan obat kayak gitu, dengan sekam dibolak-balik tiap hari. Jadi meminimalisir itu, jadi alhamdulillah aman lingkungan. Baik, selanjutnya, saya akan bertanya ya Pak, masih terkait dengan lingkungan di sekitar sini. Jadi mengapa Bapak memilih lokasi kandang ayam di area sekitar sini? Kebetulan waktu itu dapatnya lahan yang ini, kebetulan yang terakhir. Awalnya mau bikin di sebelah kandang yang lama di desa Nusa Duren sana, cuman lingkungan memang tidak menyetujui karena terlalu dekat dengan rumah.
Kalau di sini saya mikirnya kan dari rumah memang sedikit agak jauh lah, karena output dari kipas dari blowernya ini kan arahnya ke utara sana. Jadi di sana kan tidak ada pemukiman, jadi saya mikirnya aman gitu. Sedangkan kandang ini kan kandang close house tertutup, jadi insya Allah sih masalah bau bisa diminimalisir. Kalau untuk kisaran kayak misal harga tanah atau apa itu gimana Pak? Ya itu memang dulu beli. Ya, beli. Harganya kebetulan waktu itu masih masuk akal lah, nggak mahal banget ya. Jadi ya berani untuk ngambil resiko itu waktu itu. Sekarang giliran saya yang bertanya ya Pak. Iya. Dari pengalaman Bapak, faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan budidaya ayam broiler? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari DOC-nya itu. DOC itu bibit. Bibit itu sendiri. Yang kedua dari kualitas pakan. Yang ketiga dari manajemen kandang di dalam kandang pemeliharaannya itu gimana. Karena saya masih pakai sekam, jadi kan sekam itu harus dirawat gimana caranya biar selalu kering. Yang keempat itu salah satunya adalah faktor cuaca. Ya. Oke, izin bertanya, kalau kan misal di kandang kan otomatis ada kayak peralatan misal kayak buat minum itu ya Pak? Iya, betul. Nah itu sangat membantu apa tidak Pak dengan pekerjaan Bapak? Sangat membantu, malah justru itu alat yang utama untuk pembesaran ayam. Ya kita sebagai manusianya hanya mengatur, mengelola untuk ayam itu biar selalu terpantau kondisinya gitu. Itu sih kalau boleh tahu yang alat buat minum sih itu apa namanya Pak? Nipel Nipel ayamnya. Buat itu apa namanya? Tempat makan, Makan ya. auger. Ya, otomatis feeder, Oh berarti itu otomatis setiap harinya? otomatis. Tapi kalau ayam kecil dia pakainya yang itu dulu tuh, baby chick namanya. Oh yang di bawah ini Pak? Ya itu sampai 10 harian lah. Tapi auger turun itu dari umur 3 hari. 3 hari dia udah turun untuk membantu biar ayam itu makannya nggak rebutan. Jadi bobotnya itu masing-masing bisa tercapai semua gitu. Selanjutnya saya ingin tanya, Ya. bagaimana cara menjaga kebersihan kandang agar ayam tidak dari penyakit? Ya desinfektan nggak boleh telat, harus sering disemprot. Terus untuk kebersihan kandang, manajemen dan sekam itu juga harus dijaga agar selalu kering gitu. Selanjutnya saya coba izin bertanya mengenai modal ya Pak. Pak, modal yang dikeluarkan untuk ini semua sekitar berapa Pak? Saya dulu awal mulai 2,5 M. Ya. Untuk bangunan dan tanah atau Ya, bagaimana? bangunan dan tanah. Untuk membeli peralatannya berapa? Peralatannya dulu saya bikinnya borong, lewat pemborong, jadi saya terima kunci udah siap pakai gitu. Iya. Ada lagi? Atau sudah? Sudah. Oh ya sudah. Oke, baik itu saja pertanyaan dari kami Pak Wahyu. Terima Ya, kasih atas sama-sama. jawaban dan ilmunya nih Pak. Sama-sama. Semoga untuk warai sukses farm itu selalu lari, selalu lancar, selalu usahanya gitu Pak. Ya, terima kasih dan itu saja dari kami teman-teman semua kelas 12 A2 dan sekiranya ada salah kata dan masih banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga sekali lagi untuk Iya, sama-sama. Pak Wahyu yang sudah menerima kami untuk observasi dan Iya. melakukan kunjungan di sini ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.